Kali ini saya akan bicara tentang sistem manajemen kinerja atau performance management system, sebuah topik yang sangat penting dan sangat kritikal bagi kesuksesan setiap organisasi, baik itu organisasi yang profit oriented atau yang non profit oriented, sangat membutuhkan apa yang disebut dengan sistem manajemen kinerja itu. Saya akan memulai dengan sebuah percakapan bernada satir, ya, sindiran antara tokoh Dogbert dan bosnya Dilbert, ya, di mana Dogbert di sini berlaku sebagai konsultan yang menawarkan kepada si bosnya Dilbert itu sebuah framework yang bernama Six Sigma, sebuah framework terkenal untuk performance management system. Dia menawarkan bahwa Anda harus mengimplementasikan Six Sigma, kalau enggak organisasi Anda dalam bahaya. Kemudian si bos bingung, loh, bukannya beberapa tahun lalu Anda adalah orang yang sama menawarkan framework yang lain, framework TQM, Total Quality Management, sebuah framework besar juga yang diakui secara global, gitu ya. Kemudian si Dogbert ini, konsultan itu mengatakan, I assure you that this program has a totally different name. Gitu. Jadi dia mengatakan ini beda benar-benar beda. Bedanya apa? Bedanya namanya. Jadi karena bingung, si bosnya mengatakan bahwa oke, kapan kita mulai? Ya. Jadi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa semua orang, ya sebagian besar orang menyadari bahwa sistem manajemen kinerja itu penting. Tapi kemudian bingung dari pilihan banyaknya framework, banyaknya standar, banyaknya teori tentang manajemen kinerja itu, kemudian bingung mau milih yang mana yang paling pas buat organisasi dia, gitu ya. Sehingga kemudian dia bingung karena banyak sekali framework manajemen kinerja, ya, itu yang ditawarkan di dunia ini, gitu ya, yang bisa diambil seperti lautan framework yang bingung mau pilih yang mana. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi itu? Sebelum saya masuk ke intinya, saya ingin mengutip sebuah quote yang sangat bagus dari Peter Drucker, seorang manajemen guru, yang mengatakan bahwa you cannot manage what you don't measure. Anda tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak bisa Anda ukur. Jadi mengukur sesuatu itu adalah persyaratan untuk bisa memanage sesuatu. Jadi kalau Anda tidak bisa mengukur, maka Anda tidak bisa mengelola. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya manajemen kinerja. Jadi kalau dibuat sebuah formula sederhana, kita bisa mengatakan bahwa sukses sebuah organisasi mencapai tujuannya, mencapai sasarannya, goals-nya, itu komponen utamanya adalah dua. Strateginya benar, artinya arahnya, visinya, strategi perencanaannya benar, tepat, sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan berbagai macam parameter terkait strategi, ya. Kemudian yang kedua, ketika strategi itu, arah itu sudah tentukan, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan bahwa dalam eksekusinya itu bisa dalam koridor yang benar, gitu ya. Itu pentingnya tadi mengukur apakah saya saat ini sudah pada arah yang benar, apakah arah saya ini sudah mengarah pada tujuan atau justru mengarah ke yang lain. Nah, bagaimana caranya untuk memastikan itu? Disitulah posisi sistem manajemen kinerja itu. Jadi sistem manajemen kinerja itu adalah bagaimana memastikan, mengelola eksekusi dari strategi itu menjadi goals, menjadi tujuan yang diharapkan, yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tapi sistem manajemen kinerja tadi butuh framework. Tadi si bosnya Dilbert tadi bingung, ada banyak ditawarin Six Sigma, ditawarin TQM, ditawarin ini, bingung mau pilih yang mana. Secara umum sistem manajemen kinerja yang banyak diakui oleh secara global itu bisa dikategorikan dalam tiga kategori ini, ya, walaupun tidak persis sama, ya, tapi secara umum bisa kita klasifikasikan menjadi tiga klasifikasi ini. Yang pertama adalah yang framework yang berorientasi ke finansial. Jadi ada framework yang ini itu tujuannya adalah finansial. Yang kedua adalah proses oriented.
Proses oriented ini framework manajemen kinerja yang berorientasi fokusnya pada proses, bagaimana kinerja dari proses. Dia berharap ketika proses itu baik, maka hasilnya juga akan baik. Yang ketiga adalah klasifikasi yang ketiga adalah yang multi perspektif dan orientasinya adalah alignment kepada tujuan dari organisasi. Yang pertama, financial oriented. Ya. Ini pendekatan yang paling klasik. Ya. Ujung-ujungnya duit, ya. UD. Ini financial oriented. Jadi bagaimana dia mengukur organisasi, sukses atau tidak organisasi itu dari ukuran finansialnya gimana. Kalau dia misalnya untung besar, maka kinerjanya berarti baik. Kalau dia untung kecil atau bahkan rugi, berarti kinerja dari organisasi itu buruk. Jadi pokoknya ukurannya adalah bagaimana kinerja finansialnya. Untung besar, kinerjanya bagus. Walaupun sekarang hari ini untung besar, tahun depan pailit, itu tidak menjadi akan terlewat dari analisa kinerja ini, karena itu salah satu kelemahan dari financial oriented. Kemudian yang kedua adalah proses oriented. Dia dibuat, proses oriented ini diciptakan karena melihat bahwa pendekatan finansial itu sering misleading gitu ya. Jadi karena perhatiannya hanya pada aspek finansial, maka proses yang terjadi dalam mengelola organisasi itu menjadi kurang diperhatikan. Ya. Maka kemudian muncul framework baru yang berorientasi pada proses ini. Salah satunya adalah Total Quality Management, Six Sigma, Lean, dan sebagainya. Itu adalah orientasi proses. Premis utamanya adalah kalau prosesnya baik, maka diharapkan kinerja hasil dari organisasi itu juga akan baik. Jadi memperbaiki prosesnya. Nah, ada muncul lagi kemudian pendekatan yang ketiga yang sifatnya multi perspektif dan fokusnya pada alignment, penyelarasan. Ya. Jadi pendekatan pada proses itu juga menuai kritik juga, mendapatkan kritik-kritik. Tadi proses mengkritik finansial, kemudian yang pendekatan ketiga ini mengkritik proses. Karena pendekatan yang berorientasi proses itu seringkali fokus pada detail sehingga kehilangan konteks globalnya, kehilangan konteks organisasinya. Gitu ya. Sehingga kemudian muncullah framework jenis yang ketiga ini yang fokusnya pada alignment, keselarasan strategis, dan melihat kinerja itu dalam perspektif yang lebih lengkap. Kalau sebelumnya hanya finansial, kemudian yang kedua itu hanya fokusnya proses, maka yang ketiga ini lebih melengkapi perspektifnya lebih luas, gitu, lebih komprehensif. Salah satu atau beberapa contoh yang framework yang masuk di dalam kategori ini adalah balance scorecard, performance prism, dan sebagainya. Nah, kemudian masalah kedua adalah pilih yang mana. Apakah framework tadi, kalau melihat prosesnya finansial, kemudian proses, kemudian yang multi perspektif, apakah itu kan dibuat karena framework yang kemudian itu mengkritik atau berusaha menyempurnakan framework yang sebelumnya gitu. Tapi apakah framework yang muncul kemudian itu pasti lebih baik dibanding framework yang sudah lebih dulu? Belum tentu. Walaupun tujuannya adalah diciptakan framework baru itu untuk menyempurnakan framework sebelumnya. Belum tentu. Karena masing-masing framework itu memiliki kekuatan dan kelemahan, memiliki kelebihan dan kekurangan, atau paling tidak kalau tidak mau disebut kelemahan, pitfall, jebakan, gitu. Jebakan-jebakan yang seringkali membuat tidak tercapainya tujuan dari sistem manajemen kinerja itu. Jadi gimana dong? Nah, kalau menurut saya solusinya adalah harmonisasi dari framework yang ada. Nah, bagaimana melakukan harmonisasi itu antara framework yang satu dengan framework yang lain? Insya Allah saya akan jelaskan, saya ambil contoh bagaimana kita bisa melakukan harmonisasi itu pada video berikut.